kita mau buat, kalau kita kan ini teknik kimia, nanti akhirnya tugas akhirnya adalah perancangan pabrik ya. Mau merancang pabrik. Nah, semua biaya. Nah, kan sebelum mau bangun pabrik harus ada biaya. Nah, berapa tuh biaya? Berapa tuh modalnya? Nah, capital itu modal. Berarti modal yang harus diinvestasikan itu berapa? Itu adalah capital investment. Nah, untuk ini nanti ada dua jenis, yaitu fixed capital atau modal tetap dan modal kerja atau working capital. Kita lihat masing-masing ya, dan cara ngitungnya nanti. Nanti saya beri juga ini, saya lihatkan contoh perhitungan ini ya untuk tugas akhir ya. Oke, ini slide-nya sudah terlihat. Halo, slide-nya sudah terlihat? Sudah, Ibu. Ini saya off video ya, biar nggak putus-putus ya. Nah, ini materinya Bu Indri. Jadi materi ini diambil dari Aris Newton. Nah, Aris Newton itu lebih enak lagi kalau saya ngambilnya dari diktatnya, dari bukunya Pak Panut, Profesor Panut ya, Pak Rektor UGM itu tentang ini, ekonomi teknik itu banyak yang ngambil dari Aris Newton. Jadi hampir sama. Aris Newton dalam versi bahasa Indonesia, tapi dengan bahasa beliau gitu. Jadi mudah dipahami kalau misalnya mau ini ya, mau cari bukunya buat besok perancangan pabrik itu. Tapi kalau mau lihat langsung Aris Newton juga nggak apa-apa. Tapi nanti kalau di PPT ini juga udah ringkes sih, dari buku Aris Newton diringkes gitu, atau dari bukunya Prof. Panut diringkes jadi ini gitu di PPT ini. Oke. Next. Nah, langsung kita ini lihat ini ya. Nah, ini adalah cash flow kumulatif. Kita lihat dulu ya. Ini sumbu X ini min 1 0 1 2 3 4 ini adalah tahun. 1 hingga 10 adalah umur ekonomis pabrik ya. Jadi pabriknya itu diperkirakan umur ekonomisnya 10 tahun beroperasi. Nah, min 1 ini artinya dia mulai pembangunan di sini. Kita lihat di min 1, ya kan? Di min 1 sini ya. Kita lihat di sini. Minus. Nah, cash flow-nya minus ya. Berarti dia ada pengeluaran sebesar apa? Untuk apa? Untuk fixed capital investment dan untuk working capital. Nah, itu total capital investment yang akan kita pelajari. Jadi, semua biaya yang dibutuhkan untuk pembelian peralatan, untuk pendirian peralatan, hingga siap berjalan itu adalah capital investment. Terdiri dari dua, yaitu fixed capital dan working capital. Nah, ini ya, fixed capital dan working capital. Nah, di sini kita lihat tabelnya, kita lihat sekilas ya. Ini review dan sekilas. Nah, ini adalah yang di atas adalah kumulatif cash flow positif kan, artinya pemasukan. Nah, dari grafik ini dilihat pada bahwa modal yang diperoleh itu impas pada tahun kelima. Jadi balik modal bahasanya ya. Modal yang diperoleh, nah ini modal itu diperoleh dari mana? Dari pinjaman. Nah, dari pinjaman bisa, atau punya uang sendiri bisa, tapi bakal kurang ya kalau uang sendiri ya, pinjaman gitu. Nah, ini adalah dari tahun kelima ini, jadi hingga tahun 0 hingga kelima ini buat balik modal ya, bahasanya gitu. Tahun kelima impas, nah untungnya di sini, kumulatif profitnya di sini, keuntungan dilihat. Nah, yang mau kita pelajari nanti ngitung ini capital investment, yaitu terdiri dari fixed capital dan working capital. Nanti coba kita ngitung ini juga biaya produksi, terus ngitung keuntungan gitu untuk melihat sensitivitas ekonominya, untuk mengatakan, untuk melihat apakah modal yang kita investasikan itu visible apa enggak gitu. Nah, ini saya bilang tadi ya. Ini saya off video nggak apa-apa ya. Nanti kalau ada pertanyaan langsung ini ya, interupsi aja. Jadi ini takut putus-putus koneksinya. Saya off dulu, nanti saya on lagi. Nah, komposisi modal investasi atau capital investment, ya, ada dua, yaitu modal tetap atau fixed capital dan modal kerja atau working capital. Jadi yang saya jelaskan ya, capital investment itu apa tuh? Modal yang diperlukan untuk pembelian peralatan, pemasangan, pembangunan fasilitas pendukung, hingga suatu usaha pabrik dapat beroperasi. Gitu ya. Terdiri dari dua, apa? Yaitu fixed capital atau modal tetap dan working capital atau modal kerja. Nah, jumlah antara fixed capital dan modal kerja itu
adalah modal tetap, total capital investment. Nah, sekarang kita lihat komposisi modal tetap itu apa aja, gitu kan. Nah, modal tetap, nah komposisinya ini, harga peralatan, pemasangan peralatan, pemipaan, instrumentasi dan kontrol, isolasi, peralatan dan instalasi listrik, bangunan, tanah dan perbaikan, utilitas. Nah, ini dijumlahkan ketemu physical plan cost, namanya PPC. PPC ditambah dengan teknik desain dan konstruksi disebut direct plan cost, ketemu DPC. Direct plan cost. Nah, direct plan cost ditambah upah atau biaya kontraktor dan biaya tak terduga kontingensi itu adalah modal tetap atau fixed capital. Nah, porsi untuk fixed capital atau modal tetap itu sebesar 85 hingga 10 hingga 90% ya dari modal total. Dari capital investment itu 90%-nya adalah fixed capital. Berarti yang 10% atau 15%, 10 hingga 15%-nya apa? Adalah working capital. Gitu kan ya. Nah, ini tadi ya, harga peralatan. Harga peralatan ini harus diingat besok kalau pas apa? Pas merancang pabrik, harga peralatan itu harus dihitung sampai delivered ya. Pengiriman. Nah, itu biasanya kalau dosen nguji itu akan tanya, kalau dosen nguji nanti bakal tanya, itu harga peralatan yang kamu hitung sudah delivered apa belum? Ya, gitu. Nah, biasanya nanti harga peralatan dihitung sendiri, bisa dari referensi atau dari ini. Kalau dari web Mace, www.mace.com. Nah, dari situ dapat harga peralatan. Biasanya dihitung deliverednya itu sekitar 10 hingga 20% dari harganya. Jadi jangan lupa bahwa nanti yang terhitung adalah harga peralatan yang sudah delivered sampai di tempat gitu. Nanti bisa ditanyakan itu sama dosen penguji ya. Kalau menguji pendadaran gitu ya. Jadi ini dijumlah nih, yang ini harga peralatan hingga utilitas itu dijumlahkan ketemu physical plan cost. Physical plan cost ketemu teknik desain konstruksi. Nah, teknik desain konstruksi ini isinya kayak desainnya, kemudian inspeksi atau pengawasan itu masuk ke sini dan konstruksinya. Nah, kemudian ketemu ditambahkan ini PPC ditambahkan biaya ini ketemu DPC. Kemudian ditambah upah biaya kontraktor dan kontingensi. Kontingensi itu biaya tak terduga. Jadi kalau misalnya nanti ada perubahan proses, ada tiba-tiba prosesnya harus berubah, ada case tertentu yang unpredictable, yang gagal alat harus ganti, nah itu kontingensi, artinya biaya tak terduga. Bahasanya kayak duit cadangan lah jika terjadi apa-apa, itu kontingensi ya. Ditambahkan ketemu fixed capital, modal tetap. Nah, gimana cara ngitung modal tetap ini atau fixed capital? Gini ya. Nanti kalau ada pertanyaan langsung interupsi ya. Ini kalau membaca ini udah paham sebenarnya sih. Cara pertama. Jadi kalau cara pertama itu hitung rinci physical plan cost-nya. Jadi ini harga peralatan dihitung sendiri, pemasangan peralatan dihitung sendiri, pemipaan dihitung sendiri, detail. Jadi masing-masing komposisi dari physical plan cost ini dihitung sendiri. Kemudian ditambah ketemu physical plan cost. Nah, baru DPC-nya dihitung dari mana? Teknik desain konstruksi ini dihitung dari presentase dari physical plan cost. Ditambahnya ketemu DPC. Gitu ya. Nah, nilai upah kontraktor dan kontingensi ini ya, dipresentasikan gitu terhadap DPC. Berapa persen dari DPC? Ditambahkan ketemu modal tetap. Jadi yang dihitung detail ini. Nah, hitung kedua, langsung yang kedua aja ya. Karena kalau nanti perancangan biasanya yang dihitung ini, cara kedua. Cara kedua itu gimana? Cara kedua itu yang dihitung hanya harga peralatan sampai di tempat. Harga peralatan dulu. Oh, ini dulu, sorry ya. Untuk presentase terhadap ini. Kalau mau ngitung dengan cara pertama, ini kan dihitung rinci ya. Harga peralatan dihitung rinci, harga pemasangan alat dihitung rinci, ngitung detail gitulah ya. Ketemu PPC. Nah, teknik ini berapa persen dari PPC ini ada keterangannya. Ada di Ada di S Newton.
Jadi diambil ini. Kalau biaya PPC-nya kurang dari 1 juta, maka biaya teknik konstruksinya diambil 30% dari PPC. Jika biaya fisik pabriknya atau biaya PPC-nya ya, PPC ini terhitung ini loh. Ini PPC. Nah, jika PPC-nya ketemu antara 1 juta hingga 5 juta dolar. Nah, biaya teknik konstruksinya diambil 25% dari PPC. Jika lebih besar 5 juta, 20% dari PPC. Nah, terus PPC ditambah dengan biaya teknik dan konstruksi, dapat DPC. Dapat ini. Dapat DPC, direct payment cost. Saya ulangi lagi ya. Cara pertama. Kok mengidun sih? Nah, cara pertama itu dihitung rinci harga peralatan, pemasangan peralatan, pengelipaan. Baru PPC-nya dihitung total, ditambahkan ketemu PC, physical plan cost. Kemudian teknik desain konstruksi, dihitung presentase dari PPC. Berapa persen, Bu? Ada tabelnya. Tabelnya ini tadi, dilihat dulu PPC-nya berapa, baru teknik konstruksinya berapa persen dari PPC. Terus ketemu direct plan cost-nya. Nah, direct plan cost-nya ketemu berapa. Kemudian upah biaya kontraktor dan kontingensi dihitung berapa persen dari DPC. Ada tabelnya juga ini ya. Ini ya, kontingensi level. Kalau kontraktor fee diambil 4 hingga 10% DPC dari DPC. Nah, kontingensi, nah ini. Jika pabriknya dengan risiko rendah, menengah tinggi, biaya tak terduganya 10%, 15%, dan 2%. Rendah itu gimana, Bu? Rendah itu kalau misalnya pabrik itu udah ada. Jadi pabrik yang ingin kamu buat atau kamu rancang itu udah ada pabrik yang lain berdiri. Itu kontingensi levelnya rendah. Itu ya. Masuk ke risiko pabrik yang seperti apa. Next. Nah, cara 2. Cara 2 ini yang dihitung rinci adalah harga pembelian alat. Nah, harga alatnya. Kemudian ini semua komponen PPC ini ya, ini dipresentasikan terhadap harga alat. Jadi pemasangan alat berapa persen dari harga peralatan. Gitu. Yang dihitung lengkap harga peralatan. Jadi semua peralatan yang dibutuhkan dihitung. Harga peralatannya habis berapa, kemudian pemasangan peralatan, pemitaan, instrumentasi dan kontrol, isolasi, peralatan instalasi listrik, bangunan, tanah, perbaikan, utilitas, itu dipresentasikan terhadap harga peralatan. Jadi pemasangan peralatan berapa persen dari harga peralatan, pemipaan berapa persen, instrumentasi dan kontrol berapa persen dari harga peralatan. Nah, sama dijumlahkan ketemu PPC. Gitu ya. Kemudian ini masih sama kok, PPC-nya ketemu berapa, kemudian teknik desain konstruksinya dipresentasikan, persentase ya, berapa persen dari PPC ditambahkan ketemu DPC. Kemudian yang ini berapa persen dari DPC ketemu modal tetap. Gitu ya cara ngitungnya. Sampai sini pertanyaan? Ada pertanyaan? Jadi kalau cara yang pertama, dihitung rinci semua komponen PPC. Baru dapat PPC, baru teknik konstruksinya berapa persen dari PPC, ketemu DPC, kemudian upah biaya kontraktor dan kontingensi berapa persen dari DPC, ketemu fixed capital. Nah, kalau yang cara kedua, yang dihitung rinci adalah harga peralatannya. Kemudian komposisi PPC, physical plan cost selain harga peralatan, di persentase terhadap harga peralatan. Berapa persen terhadap ini, ketemu ditambahkan, nah ketemu PPC. Terus yang bawah ini sama. Teknik desain konstruksi, berapa persen dari PPC, ketemu DPC, kemudian upah dan kontingensi, berapa persen dari DPC, ketemu FC, fixed capital. Tuh. Ada pertanyaan? Nah, gampangnya yang hitung dengan cara 2 ini ya, karena harga peralatannya berapa,
baru ini dipresentasikan. Cara yang pertama tadi kan harus hitung satu alat berapa harus dipasang. Pemipaan itu tergantung nanti apakah dia zatnya yang terlibat dalam reaksi itu apakah gas, padat atau cair gitu, apakah fluida, apakah padat gitu ya. Jadi kalau fluida misalnya cairan gitu ya, pemipaan akan lebih tinggi gitu daripada yang padat gitu kan. Nah, instrumentasi dan kontrol itu tergantung alat instrumen yang digunakan. Kalau mau di nomor 1 tadi ya, instrumen dan kontrol itu apa tuh Bu? Itu alat yang digunakan untuk apa? Misalnya level kontrol, temperatur kontrol, rasio controller gitu ya. Semakin banyak alat instrumentasi yang digunakan, semakin tinggi di sini instrumentasi ini dan kontrol. Dan seberapa canggih juga memerlukan dan kecanggihan dari alat instrumen yang digunakan itu akan mempengaruhi harga instrumentasi dan kontrol. Jadi bayangkan kalau misalnya ngitung dengan cara satu, ya harus ngitung satu alat. Butuh alat instrumen apa aja, level kontrol, temperatur kontrol. Alat kedua, butuh rasio kontrol, butuh temperatur kontrol. HE ada berapa? Butuh temperatur kontrol berapa? Itu kan berarti ngitungnya detail kalau yang cara pertama. Cara kedua, instrumentasi dan kontrolnya diambil berapa persen dari harga peralatan. Ada pertanyaan sampai sini? Saya terlalu cepat nggak ya neranginnya? Nih, saya ini kok diem semua itu paham ya? Paham lah ya, ini cara ngitung 1/2. Kemudian ada cara lain ya, tapi nggak saya jelaskan. Kalau cara yang lain itu langsung hitung modal tetapnya, jadi nggak detail, nggak dihitung harga peralatannya, tapi langsung kira-kira fixed capitalnya itu berapa. Itu bisa dihitung dengan faktor lang. Jadi langsung ketemu gitu, ada faktor lang, kemudian ada turnover ratio, tapi itu nggak usah ya. Karena apa? Karena nanti waktu prarancangannya harus ngitung harga peralatannya berapa, tiap alat berapa, kemudian dihitung BPC-nya, dihitung DPC-nya, baru dihitung fixed capital. Nah, cara-cara yang instan ini langsung ketemu fixed capitalnya, jadi langsung ketemu fixed capital untuk pabrik ini kira-kira berapa, kisarannya berapa. Itu ada cara dengan tadi yang saya sebutkan dengan faktor lang, dengan turnover ratio. Nah, sekarang working capital. Jadi kalau working capital, nah tadi kalau fixed capital ya, fixed capital itu adalah dana yang dibutuhkan untuk pembelian alat, pemasangan alat hingga alat siap beroperasi ya. Nah, working capital itu dana yang diperlukan untuk pelaksanaan bisnis secara normal atau biar bisa berjalan gitu. Nah, bahasanya gitu, biar sudah siap bahannya, sudah siap prosesnya, nah, biar bisa jalan apa itu working capital yang dibutuhkan. Ini ya, agar aktivitasnya bisa terlaksana gitu ya, itu adalah working capital. Nah, biasanya working capital itu sebesar 10 hingga 15% dari fixed capital. Itu ya, atau 25% dari nilai penjualan produk per tahun. Nah, dari Peter Timmerhouse, pabrik kimia memerlukan modal kerja antara 10 hingga 20% dari total capital investment. 10 hingga 20% dari total capital investment. Total modal total. Modal tetap, fixed capital, working capital, modal kerja. Fixed capital tambah working capital adalah modal total. Itu ya. Nah, apa aja komposisinya? Modal kerja, nih, ada ini. Cadangan bahan baku, in process inventory, product inventory, extended credit, dan available cash. Ini dijumlahkan ketemu modal kerja. Nah, cadangan bahan baku itu apa? In process inventory itu apa? Cadangan bahan baku ini. Jadi kalau kita ini ya, operasi, kita harus mempertimbangkan. Nanti kalau bahan bakunya ternyata ada kendala, misalnya prosesnya, entah pengirimannya, entah dari suppliernya, makanya kalau kita menyimpan storage untuk bahan baku, nah itu kan biasanya dirancang untuk berapa bulan, 1 bulan, 2 bulan, nah biasanya disimpan perkiraannya 1 bulan, jadi 1 bulan bahan baku itu ada gitu, tercukupi. Jadi kalau misalnya ada gangguan, gitu ya, 1 bulan ke depan masih bisa operasi karena masih punya cadangan bahan baku 1 bulan. Itu adalah raw material inventory, cadangan bahan baku.
In process inventory, biaya selama beroperasi. Jadi ketika masuk bahan baku, masuk proses hingga produk, misalnya ya, kalau pabrik itu berhenti, berhenti pabriknya berhenti. Berarti kan di dalam A tadi ada bahan kan, ada material. Nah ini kan apa? Ini kan uang toh. Nah itu dihitung. Jadi ini adalah in process inventory. Jadi biaya di dalam itu prosesnya itu dari masuk hingga keluar. Bayanginnya kalau jika pabriknya berhenti tek gitu ya, bahan material yang diproses itu ada berapa duit. Nah itu adalah in process inventory. Itu ya, in process inventory, raw material, bahan baku. In process inventory yang ada di prosesnya. Product inventory berarti produknya, keluaran jadi produk. Nah apakah produk itu membutuhkan penyimpanan khusus, ataukah produk yang diproses secara kontinu tapi dijualnya musiman, nah itu kan perlu diperhitungkan. Biaya produk inventory. Dan dianggap sama dengan biaya 1 bulan produksi. Next, credit itu adalah biaya yang dibutuhkan untuk pembayaran pengiriman barang ke pelanggan. Jadi barang yang dikirim ke pelanggan itu extended credit namanya. Available cash itu adalah cash yang harus tersedia. Ya, uang tunai, available cash untuk pembayaran operasi pabrik, pembayaran upah gaji pegawai, available cash. Nah, terus sekarang kita hitung ini ya, physical plant cost. Sebentar, saya tak lihat file TA saya bentar ya, masih ada enggak apa ya? Saya sudah log. Di sini ya. Oke. Next ya. Menentukan harga peralatan. Jadi, ngitung tadi, komponen utama dari PPC atau physical plant cost adalah biaya pembelian peralatan atau purchase equipment cost. PEC ya, purchase. Nah, tadi ya kalau kita mau cara kedua berarti harus secara rinci menentukan harga peralatan. Baru komposisi physical plant cost-nya berapa persen dari harga peralatan gitu kan ya. Nah, ini ya harga sampai di tempat ini ya, delivered equipment cost adalah PEC plus ongkos kirim. Itu sekitar 20% dari PEC. Ini perlu dihitung ya. Nanti kalau ditanya waktu ujian itu harga alatnya udah sama delivered belum? Nah, pastikan bahwa itu sudah termasuk dengan harga delivered. Nah, caranya ngitung adalah ini. Pertama kita lihat dulu indeks harga. Gitu ya. Jadi harga alat yang sama pada tahun ini sama 10 tahun ke depan atau 10 tahun ke belakang adalah beda, tergantung indeks harga. Nah, indeks harga yang dipakai itu apa? Gitu kan. Jadi indeks harga yang dipakai itu biasanya pakai ini, Chemical Engineering Plant Cost Index, CEP Index. Atau kalau apa? Ada sumber lain. Nah, ada sumber lain, ada Marshall and Stephen All Industry Cost Index gitu ya. Aduh, sorry. Tapi biasanya pakai chemical engineering ini ya, Chemical Engineering Plant Cost Index, CEP Index. Nah, cara ngitungnya gimana? Ini ya, EX sama dengan EY dikali NX per NY. Jadi EX, harga alat pada tahun X sama dengan harga alat
pada tahun Y dikali indeks harga pada tahun X per indeks harga tahun Y. Berarti sama aja perbandingan X per Y sama dengan NX per NY ya. Jadi harga pada tahun ke X sama dengan harga pada tahun TY dikali indeks harga tahun ke X per tahun TY. Nah, ini adalah contoh indeks harga. Ini ya, Marshall and Swift Install Equipment Index tahun 87 hingga 2002. Engineering News Record Cost Construction Index. Nah, ini CEP nih, CEP Cost Index. Nah, mau pakai mana-mana boleh. Nah, kok ke scroll tuh. Nah, bagaimana Bu? Data yang kita ketahui kan cuma sampai 2000 misalnya ya. Sampai 2002 kalau lihat referensi ini kan. Kalau kita perancangannya padahal sekarang tahun 2002 terus gimana Bu? Di sini kan kosong. Nah, itu bisa dilakukan dengan dilinearisasi. Jadi data yang ada dilinearisasi itu gimana? Datanya dianggap linear, kemudian trennya dibuat di Excel ya. Dibuat di Excel, kemudian dilihat linearisasinya, dibuat linear, trennya, kan ketemu persamaan, Y sama dengan A plus BX kan. Nah, nanti diekstrapolasi, bukan interpolasi ya, kalau udah keluar dari data berarti ekstrapolasi. Data tahun ke 2020 berapa gitu indeks harganya. Nanti saya beri contoh, ada. Saya beri contoh dulu ya. Sebentar. Tapi sampai ini ya, sampai indeks harga. Oh, salah, stop share dulu. Stop share. Nah, slide saya sudah terlihat belum ya? Halo? Sudah, Bu. Sudah. Nah, ini contohnya. Contoh CP Index tahun 1963 hingga 2000. Kan datanya ini. Datanya yang biru, kan? Ini ya. Tahun kemudian indeks. Diplot antara, ini caranya ya, ini tolong diperhatikan. Jadi besok kalau misalnya pas ngitung evaluasi ekonomi sudah bisa, ya.